Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hebat sekalian, terima kasih telah bergabung dalam meeting room kami pada sesi yang ketiga ini. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu tim kami sebagai pemateri, yaitu Bapak Des Erika Fenty, Sarjana Komputer. Sebagai moderator, yaitu Bapak dan saya sendiri Dede Riandani sebagai. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada moderator Bapak Sutisna, Sarjana Sastra Islam, untuk memandu jalannya acara ini. Bapak Sutisna, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di room kami itu untuk diskusi hari ini, yaitu yang bertemakan tentang gunakan Trello untuk daring. Ini materi ini akan disampaikan oleh Pak Des Erika Fenty, Sarjana Komputer. Beliau adalah guru SMP 1 Bujang Soang. Begitu saya tidak panjang untuk berbicara, mungkin saya langsung saja persilahkan kepada Pak Des untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Des. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Bapak Sutisna yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi, tanpa perlu perkenalan lagi, langsung saja saya ke materi. Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan, sudah selesai berarti perkenalannya. Judulnya juga sudah disebutkan, gunakan Trello untuk daring, bukan darling ya, daring. Awalnya saya Vicon kali ini akan kelanjutan dari Vicon yang pertama kemarin, yaitu tentang berbagai macam metode dan teknik produktivitas, yang mana waktu Vicon pertama itu membahas mengenai teknik Pomodoro. Nah, sekarang rencananya saya akan menyampaikan tentang metodologi atau teknik yang disebut Kanban. Kan tetapi selang seminggu yang lalu saya melihat sesuatu iklan Vicon yang mana ketika itu judulnya menggunakan Trello ini untuk pembelajaran. Nah, saya tertarik mengikutinya dan saya nggak menyangka rupanya memang bisa untuk pembelajaran. Jadi baiklah langsung saja. Akhirnya saya presentasinya tentang penggunaan Trello untuk daring ya, walaupun bisa digunakan untuk apa saja Trello ini ya, biasanya digunakan untuk produktivitas tim. Nah, kalau yang kemarin Pomodoro untuk produktivitas perseorangan, Trello gunanya untuk produktivitas tim. Awalnya Trello ini digunakan sebagai tool atau alat bantu oleh tim programmer, pengembang atau pembuat program
yang dikombinasikan dengan metodologi Kanban namanya. Ya. Sekarang metodologi Kanban dan Trello sudah dipergunakan juga dalam area lain, bahkan di dunia pendidikan. Jadi awal-awalnya dahulu Kanban dan Trello ini hanya digunakan oleh para programmer saja. Nah, tetapi karena manfaatnya besar, akhirnya Kanban juga sudah digunakan di bidang lain, apakah itu manufacturing, pendidikan, sales dan sebagainya. Nanti akan kita lihat di websitenya. Kanban terkenal sebagai papan Kanban. Trello maksud saya nih. Trello terkenal sebagai papan Kanban digital. Ya. Ini dia papan Kanban. Ya, dalam papan Kanban terdiri dari 3 kolom. Ada satu to do, doing, done. To do adalah pekerjaan-pekerjaan yang ingin kita tuntaskan. Doing pekerjaan yang sedang berjalan, done pekerjaan yang sudah selesai. Di kita sini punya daftar kerja yang akan kita buat 1 hari, dipindah begitu kita mau kerja dipindahin ke doing. Kalau sudah selesai maka dipindahin ke done. Jadi ini namanya teknik visualisasi pekerjaan kita. Dengan melihat pekerjaan yang sudah ini, kita akan termotivasi untuk menyusul, memindahkan ini supaya sampai ke sini. Nah, yang lebih bermanfaatnya adalah pada kerja tim. Inilah kurang lebih ilustrasi tentang papan Kanban. Lanjut, ini website Trello, Trello for Educator katanya. Trello digunakan sebagai alat kolaborasi visual di antara para teacher dan profesor di seluruh dunia yang memudahkan pembuatan RPP, kolaborasi dalam satu mapel kalau kita atau satu fakultas atau satu jurusan kalau di universitas, dan organisasi kelas. Ini penampakan Trello tadi ya, kita lihat di sini. Ini to do, doing, done, dan kita bisa nambah sesuka hati kita. Kita langsung saja ke situs webnya Trello. Oke. Karena ini websitenya bersifat praktikal, langsung saja kita cobakan gitu, kita buat, nanti bisa diikutin. Nah, ini dia Trello-nya. Kita ke halaman depan dulu. Oke, ini halaman depannya Trello. Saya tadi sudah sign in. Kalau belum, kita boleh sign up dulu di sini. Nah, ini kalau sign up. Kalau sudah, nanti kita sign in. Cuman pakai Google kita aja langsung, bisa langsung login kita. Kalau sign up-nya juga nggak perlu ngisi-ngisi, langsung sign up aja. Kalau udah ada akun, login. Ya, login pakai Google. Baik. Ini Trello. Nah, ini papan Trello. Untuk memulai papan baru, kita klik di sini plus. Kita membuat papan Kanban yang baru. Bentar. Saya hide aja ini. Halangan. Kita buat board, ini dia. Kasih nama. Misalkan kalau bidangnya pekerjaan ya, saya sebagai ibu rumah tangga dulu, belum lagi ke masalah sebagai guru. Nanti dari situ ada ide bagaimana digunakan untuk guru. Misalkan pada hari ini adalah memasak gulai. Oke. Di sini ada pilihan tim. Kalau kerja sendiri nggak usah. Di sini private bisa public. Ya, anggap aja private kita. Kalau public bisa dilihat oleh orang lain. Kita lihat. Oke, langsung terbuka ini
papan kanbannya. Jadi udah kita lihat setiap papan kanban terdiri dari 3 minimal, to do, doing, dan. Misalkan kita buat di sini satu kartu pertama, list to do apa mau kita beli, belanja. Sudah belanja, kita buat satu lagi, mencuci. Sudah mencuci, mulai memasak. Nah, satu lagi menyajikan. Oke. Nah, pada perbelanjaan kita klik ini akan muncul deskripsinya. Kita mau masukkan misalkan daftar belanjaan kita apa pada hari ini. Kalau gulai berarti daging 1 kilo, kemudian santan 1 kilo, kemudian cabai 1 kilo misalkan. Kita save. Seperti ini. Selesai. Ketika kita mau mengerjakannya, maka ini kita pindah ke sini, ke doing. Kita angkat, kita geret. Belanja. Sibuk belanja kan? Ketika kita selesai dari belanja, kita bisa pindahkan ke done. Oke, kita lanjut dengan aktivitas kita yang kedua. Mencuci seperti itu juga. Kita kerjakan, pindahin ke doing. Kalau mau sekali dua, ibu-ibu suka mengerjakan sekali dua, kita pindahin dua mau kita kerjain. Maka nanti selesai dibawa ke sini, gitu. Nah, oke, kita balikan lagi. Nah, jadi pada tugas belanja ini kita bisa memasukkan gambar. Kalau kita memasukkan gambar, misalkan kita mau mencari gitu ya, gambarnya itu mau gambar durian misalkan. Ini bisa kita attach di sini, gitu. Nah, oke. Sekarang dari sini timbul ide kita untuk menggunakannya untuk pembelajaran. Gimana itu? Kalau pembelajaran, maka ini kita rubah judulnya. Misalkan kalau saya guru TIK, maka tentang pengenalan komputer. Oke. Kemudian ini dari private saya jadikan publik. Saya rubah jadi publik. Sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, oke, selesai. Kemudian di sini misalkan saya punya MGMP ya, MGMP guru TIK. Maka saya bisa invite semuanya. Di sini masukkan emailnya atau dibuat linknya. Nanti linknya di copy, disebar di grup MGMP misalkan. Untuk apa? Misalkan di sini untuk sama-sama. Kalau misal bidang ini kita buat RPP di sini. RPP, maaf. Ini salah. Berarti kalau judulnya gitu, ini TIK kelas 7 misalkan. Oke, kelas 7. Maka di sini mata pelajarannya kita rubah misalkan pengenalan komputer. Oke. Di sini kita masukkanlah materinya. Kita cari di internet, misalkan copy paste di sini. Pengenalan komputer. Ya. Pengenalan komputer. Saya copy aja apa yang ada dulu. Ini. Ctrl C. Nah, sini. Kemudian saya juga bisa ngasih gambar ke situ. Dan termasuk bisa memasukkan di sini asesmennya juga atau ujian misalkan. Asesmennya apa di bawah, ya kan? Asesmennya. Oke. Sementara itu dulu, save di sini. Oke. Nah, di sini membernya kita masukkan siapa saja yang mau ikut mengerjain ini bersama-sama daripada MGMP tadi, ya. Di sini berikutnya kita bisa buat ganti, misalkan di sini ujian harian pengenalan komputer. Nah, di sini pertanyaannya, apakah
Oke, misalkan. Nah, nanti ketika di masanya kita akan mengerjakan, maka kita ini ganti misalkan menjadi minggu pertama, minggu ke-1. Kita buat di sini RPP sebanyak-banyaknya. Nanti ketika minggu pertama ya, kita akan bawa ini aja ke sini minggu pertama ya. Kemudian kita tambah lagi, ini bisa di copy. Copy minggu kedua. Nah, minggu kedua begitu juga di minggu kedua kita akan ujian misalkan, ya. Ininya kita hapus, arsipkan. Nah, begitu. Dan nanti sampai dengan kalau sudah selesai kita pindahin ke sini, oke? Nah, siswa juga bisa kita buatkan tadi ketika dia masih berada di ini perancangan soal-soal, dan siswa juga bisa kita undang langsung untuk mengisi di sini daripada tugas-tugasnya. Misalkan kita buat pengumuman di sini, kita udah punya jadwal, kerjakan tugas paling lambat tanggal 1 Mei 2020 jam 13.00 ya, save. Nah, nanti siswa kalau udah kita ikutkan jadi member, dia akan bisa komen di sini dan juga akan bisa diuploadnya tugasnya di sini. Ini tugas saya, Bu, misalkan. Kalau nanti dia udah buka ini tugas saya, Bu. Nah, dia akan bisa upload dokumennya di sini. Bisa dari Google Drive, bisa di upload. Versi free hanya 10 mega, kalau enggak dari Google Drive saja. Jadi kita akan nanti setiap ini selesai, ke bawahnya itu akan seluruh tugas-tugas siswa itu ada di sini, sudah dikumpulkan. Oke, begitu. Oke. Sekarang di samping kita membuat seperti ini, pihak Trello juga sudah menyediakan template yang bisa kita langsung pakai. Daripada susah-susah kita membuat, ada template yang tinggal kita pakai. Ini di menu ada nanti template, kita bisa pilih templatenya. Misalkan bidangnya apa, kita perencanaan, kita mau langsung membuat silabus atau pembelajarannya berbasis proyek. Ini nanti tinggal kita timpah aja yang sudah dibuatnya itu, kita jadikan milik kita. Misalkan contohnya lesson planning ini, RPP-nya kita bisa tiru RPP-nya. Jadi RPP kita itu tidak seperti sekarang use template, RPP-nya diam gitu. Kita judul buat sini RPP TIK kelas 9 misalkan 9. Create. Nah, kita tinggal timpa cara dia membuat RPP ini, dan kita bisa ubah sesuka hati kita. Dan kita di sini bisa invite. Oke, ini RPP kita. Ini untuk kepada guru. Nanti kita bisa buat lagi board lain untuk ini RPP-nya untuk ke siswanya ada juga lagi. Misalkan ini kan RPP perencanaannya. Nah, kita bisa pilih lagi di sini di template. Misalkan langsung pelaksanaannya yang untuk dibagikan ke siswa, ya. Nah, jadi siswa tinggal menikmati hasil RPP kita tadi. Remote class template. Nah, ini dia. Misalkan kita pilih use template. Ini dia. TIK kelas 9E misalkan. Nah, di sini beda lagi gayanya dari yang tadi. Di sini susunannya, di sebelah sini seluruh resource. Jadi bisa kita masukkan bahan berbentuk video kah, PowerPoint kah. Kemudian ini tugas per minggunya kita masukkan di sini. Kemudian di sini proyek, kalau TIK ada proyek apa yang harus dikerjakannya. Dan ini ujian misalkan ujian per sekali sebulan, ya.
penugasan atau portofolio. Nah, ini nanti tinggal kita invite ke siswa untuk masuk ke sini. Maka dia per minggunya dia akan mengikuti sesuai jadwal. Di sini sudah ada penjadwalannya. Maret tinggal 30 Maret paling terakhir. Ini bisa kita edit. Kapan terakhirnya dia, kan di sini ada due date-nya di sini. Maka kita bisa tentukan kapan terakhirnya dia ngumpul misalkan. Nah, jadi si anak-anak nanti akan melihatnya. Dia akan mengerjakan mana yang terdekat dengannya. Jadi kurang lebih seperti itu saja apa saya pada kesempatan kali ini. Satu lagi ini bisa kita timpa ya. Misalkan ini sumber pembelajaran. Ini namanya yang template. Jadi kita bisa timpa. Jadi kita tidak kerja 2 kali, langsung kita masukkan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Apalagi yang saya sampaikan ya, di sini kita bisa memasukkan attachment, misalkan berbentuk PowerPoint atau PDF untuk bahan belajar anak di rumah. Juga bisa memasukkan jadwal dari kapan sampai kapan, dan kita juga bisa memasukkan di sini siapa saja siswanya yang ingin kita masukkan ke sini. Misalkan hanya kelas 9E-nya atau 9F-nya. Ya, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Vikon kali ini. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu nggak kedengar. Sudah selesai Bu, silakan Bu Dede. Bu Dede, maaf Pak Sutisna, saya kepada Pak Sutisna silakan sebagai moderator, maaf. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Ya. Terima kasih Des, materi. Lanjutkan kepada ada suara? Ada Pak, ada. Kita lanjut pada tanya jawab. Silakan pada yang bertanya. Sebelum sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya sendiri akan bertanya. Ya. Ini aplikasi ini seperti Google Classroom atau gimana ini? Benar Pak, Google Classroom. Oh iya, benar ini seperti Google Classroom sifatnya, ya Google Classroom. Cuman kelebihan daripada Google Classroom itu dia memiliki tampilan grafis yang berkolom-kolom sehingga kita bisa pindahkan begitu mana yang bisa kita mau urus atau mana yang sudah nggak kita urus lagi. Mirip-mirip Google Classroom. Oh, sekarang gimana ini? Gimana Pak? Dengan ini beda. Gimana Pak? Gimana perbedaannya? Dengan mana? Dengan yang kita gunakan ini. Oh, itunya bedanya. Dengan Classroom bedanya Pak, kalau di ya sebenarnya sih salah satu kompetitor gitu ya, kompetitor daripada Classroom. Ini ada Pak Des, ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Siti. Ya. Apa perbedaan kelemahan dan kelebihan Edmodo dan Trello? Oke, siap.
Jadi Jadi, apa perbedaan Edmodo dan Trello oke. dan apa kelemahan dan kelebihannya Ya, gitu. baik. Jadi kalau bedanya dengan Edmodo, kalau Edmodo memang dari awal dia untuk pendidikan dibuat. Tetapi kalau Trello ini awalnya memang bukan untuk pendidikan ya. Jadi ada sedikit beda kita dengan Edmodo. Kalau Trello untuk produktivitas manajemen untuk beberapa orang. Nah, misalkan seperti saya contohkan tadi MGMP, mereka membuat RPP untuk kelasnya bersama-sama dikerjain di situ. Misalkan kalau di sini RPP misalkan mau dikerjain pelajaran pertama KD 1, KD 2, KD 3-nya dibagi-bagi gitu. Maka mereka akan ngerjain itu saja. Dan yang lain akan melihatnya di saat yang sama sejauh mana pekerjaannya gitu ya. Jadi ketika dia itu selesai atau sampai di mana dia akan ikut mengikuti. Jadi akan kelihatan siapa yang pekerjaannya belum sempurna. Ya, kalau misalkan seorang atasan memberikan tugas gitu sebagai kepala sekolah, beberapa guru mapel untuk bekerja sama membuat soal dengan menggunakan Trello ini, itu kelebihannya. Dia akan melihat nanti pekerjaannya daripada tabel doing pindah ke done, dari to do tadi sampai selesai akan pindah. Jadi sang kepala sekolah atau PKS kurikulum dia cukup melihat saja sejauh mana pergerakannya. Kadang-kadang karena tidak diawasi maka tidak ada perubahan pekerjaan tadi gitu kan. Ya seperti itu. Kalau Edmodo memang untuk pendidikan, untuk manajemen pendidikan. Itu Edmodo itu digunakan untuk pendidikan ya. Ya, memang dari awal untuk pendidikan. Trello itu umum ya, manajemen. Umum bisa dipakai untuk segala jenis penujakan yang memakai tim gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Bu Dede ada pertanyaan, Bu Dede? Ya, ini merupakan hal baru bagi saya ya Pak Des. Iya. Setelah disinggung sama Pak Des mengenai pembuatan RPU, di Trello itu bisa digunakan untuk penilaian terhadap kinerja kita. Jadi apa yang telah direncanakan, yang sudah direncanakan, yang telah dilakukan. Jadi target kinerja kita itu bisa terlihat mungkin ya Pak ya? Bisa. Nah, apakah hasil jawaban siswa itu dapat terlihat seperti halnya di Classroom? Ya, bisa Bu. Misalnya gini ya, kita ke moderator dulu silakan. Ya silakan Pak Sutisna. Ya silakan Pak Des dijawab pertanyaan dari Bu Dede. Oke, misalkan ya sebagai contoh ini kita disuruh oleh kepala sekolah sebagai koordinator mata pelajaran, kita kumpulkan guru-guru yang tugasnya membuat penilaian soal-soal untuk penilaian akhir tahun 2020 misalkan semester sekarang ya. Ini di layar udah sekalian saya sharingkan. Nah, kita buat boardnya seperti ini. Nah, di sini kita invite semua guru-guru yang ada semapel dengan kita yang dimasukkan dalam tim. Masukkan juga di situ PKS kurikulum di sini. Bisa di-invite lewat link saja, nanti di-share di grup gitu kan. Nah, mereka nanti orang-orang itu akan login ke sini. Login ke halaman yang sama ya. Jadi nanti di sini misalkan to do, kita buat lagi di sini doing. Buat lagi sini done. Ini selesai. Di doing ini kita akan buat nanti misalkan soal 1 sampai 10. Dekat. Nah, ini kita masukkan di sini soal kita. Misalkan kita membuatnya pakai apa? Bisa membuat pakai Google Doc, Google Spreadsheet atau Google Form di sini untuk soalnya. Atau kita mau buat
secara offline pakai Microsoft Word. Nanti kita masukkan ke sini linknya, kita acetkan ke linknya di sini, maka nanti akan terlihat kita sudah mengerjakannya atau belum, gitu kan? Atau dari komputer kita masukkan di sini. Nah, nanti akan dilihat oleh yang lain ada kekurangannya atau tambahkan, ya. Misalkan saya contohkan di sini. Sebentar. Misalkan kita memasukkan di sini suatu Excel. Ya, masukkan Excel ke situ. Maka nanti guru-guru yang lain akan bisa lihat dan dia akan kasih komen soal nomor 1 agak keliru. Nah, agak keliru bahasanya. Jadi akhirnya nanti semua ini akan terlihat oleh PKS kurikulum ataupun Bapak Kepala Sekolah. Nah, manakala kita sudah beres, kita akan pindah ke doing, ya kan? Nanti kita akan lihat lagi di sini berapa lagi sisa kerjaan kita yang belum selesai. 11 sampai 20 misalkan belum selesai. Nah, dan kalau sudah selesai nanti akan di-down sampai semua beban kita pindah ke sini. Di sisi pertama kita akan ada semangat karena kita akan melihat secara grafis alur flow daripada pekerjaan kita. Di sisi kedua, seluruh tim akan punya persepsi yang sama karena setiap hari dia akan lihat ini. Dia akan punya perasaan nanti guru yang satu udah ngerjain, guru yang satu lagi udah ngerjain. Nah, jadi semuanya akan memiliki persepsi yang sama. Atau misalkan dan sebagai kepala sekolah juga akan melihat ini. Misalkan sebagai koordinator PKS akan melihat sejauh mana tugas sudah dilaksanakan. Demikian kepada Ibu Dede. Saya kembalikan kepada moderator. hasil jawaban Jadi jawaban Pak Des. Ya itu Bu Dede ada lagi yang mau ditanyain Pak sebentar. Gimana Bu Dede? Ya, kalau tadi yang telah dilaksanakan ya sudah ada kertasnya dari Tudu, Dini, dan terus kalau misalkan siswa mengirimkan jawaban ini kan berupa perencanaan ya Pak ya? Ya ini baru planning perencanaan. Itu belum dilaksanakan gitu ya pada siswa gitu. Nah, ketika udah selesai kan gitu. Ketika udah selesai kita bisa buat satu lagi board Bu untuk itu. Buat satu lagi boardnya, papannya. Misalkan di sini PAT. Kalau zaman sekarang misalkan lagi pandemi ini, kita bisa buat PAT. Ini kita setting publik. Nah, di sini kita bisa buat gitu. PAT-nya apa? Misalkan mata pelajaran saya itu TIK kelas 9. Nah, di sini saya bisa masukkan bahan tadi Bu yang sudah selesai dirancang tadi. Saya akan masukkan di sini ya. Misalkan kelas 9A. Oke. Cut. Nah, di sini saya akan masukkan tadi, misalkan kalau dia berbentuk soal yang sudah dirancang oleh tim tadi berbentuk Google Drive, Google Doc, Google Form atau dari komputer bisa dimasukkan di sini berbentuk PDF gitu untuk dilihat anak ya. Nah, nanti akan masuk di sini anak nanti kita suruh langsung ngejawab di sini, dia akan ngomen sendiri di sini. Nanti dia akan ngomen di sini. Dia akan mengirimkan jawabannya via attachment atau langsung di sini berupa jawaban gitu kan. Nah, siswa nanti di sini kita invite Bu, kita masukkan ke sini mereka. Nah, gitu. Demikian Bu Dede. Terima kasih Pak. Ya. Jawabannya sudah jelas Pak. Ya. Terima kasih atas jawaban Pak Des dan menjawab dari pertanyaan Bu Dede. Sangat menarik sekali Pak Des masalah ini. Jadi siswa bisa mengumpulkan jawabannya itu di sini ya di room ini. Bisa di room ini, bisa juga kan ini berbentuk seperti pengumuman teh apa? Kalau anaknya kita kasih linknya seperti ini kan. Ini
Oh ya. Kini kita lihat ke bawah, ada share di sini. Share ini, link bot ini bisa kita kopikan, kasih ke siswa. Nanti siswa akan melihat di sini. Misalkan kita bisa kumpulkan di sini atau kumpulkan di Google Form. Kita kasih link Google Form kita, Pak. Nah, di sini. Google Form kita masukkan di situ. Jadi anak-anak akan ngumpul. Ya, terima kasih Pak Des untuk atas jawabannya. Untuk lebih banyak mengenal apa saja pola-polanya, ini di template-nya udah disediain. Kita bisa lihat kayak mana saja model pembelajaran yang udah dianjurkan oleh template ini. Mau kita ubah sesuaikan, ya kan? Bagi contoh ini remote template ini. Ya. Ya, masih menarik ya. Ini ilmu baru ya bagi kita ya. Trello ya. Nah, seperti ini. Ini linknya. Ini berbayar nggak, Pak Des, aplikasinya? Nah, ini dia. Enggak free, Pak. Untuk ada free-nya, ada yang berbayarnya. Ada yang free-nya, ada yang berbayarnya. Trello ya, free. Seperti Webex aja gitu ya, Webex, Zoom mungkin ya. Gitu. Cuman versi free-nya juga sudah memadai untuk kita, ya kan? Free-nya itu $0 per bulan, itu unlimited board-nya, unlimited card-nya, unlimited list-nya. Yang beratnya cuman attachment-nya cuman 10 mega sekali upload. Nah, itu cuman batasannya. Cuman bisa diakali dengan Google Drive. Kita bisa membuat soal di sini, bisa pengumuman, bisa rapor, juga bisa. Ya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sutisna. Nanti anak-anaknya iya. Enggak, ya bisa juga kita masukkan satu persatu. Jawabannya dari Pak Den untuk pembahasan hari ini, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan kembali dari Bu Dede atau Bu Siti? Pak De, iya Pak, iya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, silakan simpulkan materi hari ini oleh Pak Des. Baik, saya kembali lagi ke layar tadi. Bentar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, teknologi senantiasa berkembang waktu demi waktu. Hari ini kita belajar satu hal, maka akan nanti dalam kurun waktu yang tidak begitu lama akan muncul hal lain lagi. Teknologi dibuat untuk memudahkan manusia, tetapi di satu sisi juga bisa membuat kita jadi susah gitu untuk adaptasi. Oleh karena itu di zaman sekarang yang sangat penting kita kuasai adalah ilmu adaptasi, yaitu kita siap beradaptasi dengan segala macam perubahan. Seperti yang sekarang kita pandemi mendadak, awal-awalnya kita tidak terbiasa dengan ritme atau dengan sistem daring ini, dan menganggap daring ini nomor kesekian. Tiba-tiba mendadak maka kita di saat seperti ini, kemampuan yang harus kita kuasai adalah untuk cepat berubah jalur, melihat segala macam solusi, dan kita coba aplikasikan solusi tersebut. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan Trello. Kalau memang bermanfaat, silakan dimanfaatkan atau dioprek. Insya Allah sudah banyak dipakai oleh orang-orang seluruh dunia. Dan nanti kalau ada lagi yang lebih daripada ini,
Ya karena namanya teknologi berdasarkan masalah. Kalau ternyata ini tidak menyelesaikan akan lagi yang muncul. Maka kita bisa mengikutinya. Demikian saja presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah itu karena kelemahan saya yang belum banyak belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Saya tutup daripada presentasi saya dan saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Des telah menyampaikan materinya dan diskusi hari ini. Dan saya sebagai moderator mungkin undur diri. Saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Dede. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Acara telah selesai. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih pula kepada seluruh tim, Bapak Des Erika Fensi, Sarjana Komputer, Bapak Sutisna, Sarjana Sosial, dan saya sendiri, Dede Yandani, mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan hal itu dapat menjadi alat pakai kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.